Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada Dr. Iwan Zainul saking Bendara PWM Jawa Timur yang kula muliakan, Pak Iksan selaku takmir masjid dari Penangsalan, Pak Fauzul Ketua PRM Burung Brangsi, serta hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa silaturahim bersama dalam rangka saling menimba ilmu tentang kemasjidan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu dari Arif untuk memberikan pengantar. Nanti ada sambutan dari Ketua Takmir Masjid, dan nanti langsung biar waktunya agak panjang, nanti sedikit saya sampaikan tentang kegiatan di Masjid Baitur Rahim. Untuk Pak Arif kami persilakan memberikan pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati pertama Pak Ketua Pimpinan yang bisa Burung Brangsi, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Baitur Rahim bisa Burung Brangsi serta pengurus lainnya,
Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahmi ke masjid ini reuni, karena saya dulu waktu masjidnya masih belum begini Pak, sekarang sudah luar biasa. Saya masih ingat peduk-peduk pagar di sebelah barat, sehingga tidak ada salahnya kami juga ingin reuni sambil sedikit di masjid ini. Syukur alhamdulillah kita sudah bisa ketemu, masjid bisa menimba ilmu bersama agar kita saling terbuka, yang mana best practice yang bisa dikeluarkan baik dari masjid ini atau dari masjid Kabupaten Bangsa. Salam berkata pada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, suri tauladan kita, dan mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan syafaat beliau di akhir kiamat. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu yang menghormati, pulau betul sambutan pakaian Pak Besar selaku ketua Masjid Agung Kabir. Pulau ini namun bagi pengantar mengenalkan susunan pengurus tamu Masjid Agung Kabir. Alhamdulillah sore ini kita sarang-sarang wow, ibu-ibu makanya kalau ini pulau ambil praktik dan ibu-ibu nih, alhamdulillah dari tersambung di sini ternyata ibu-ibu memiliki kompak. Pertama, ketua takmir Bapak Berprandes Haji Iksan yang pakai coba mengisah. Wakil ketua Pak Mariono juga selaku ketua pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Pengensalan. Pak Mariono angkatkan sedikit Pak Erno. Kemudian Pulau Sekretaris, Tajung Wakil Sekretaris Mas Tony Setiawan Sarjana Hukum. Mas Tony Pembakan dikenal. Kemudian bendara satu-satunya Bapak Tulus Widodo. Di Mangke pun yang luas. Di Mangke banyak mendalami tentang manajemen keuangan masjid, karena banyaknya kegiatan bagaimana keuangan itu bisa dimanage dengan baik. Kemudian di Masjid Pengesalan ada 7 seksi bidang. Yang pertama bidang pembangunan. Ini ada 5 orang, tapi ada koordinatornya Pak Pujianto. Mohon maaf hari ini karena biasanya hari Jumat itu ada Jumat berkah bagi-bagi sayur. Ya, sore ini biasanya itu ke Bapak Tulis ya, untuk mengambil atau membeli sayur. Jadi hari ini berapa? Kemudian bidang sosial ini koordinatornya Pak Yasin. Pak Yasin, Pak Yasin. Kemudian bidang peribadatan koordinatornya Pak Mustari. Monggo Pak Mustari. Bidang kepemudaan koordinatornya Pak Abdul Ahmad. Ini. Lajeng K3R ini koordinatornya Pak Kasno. Ini Pak Kasno. Ini yang untuk pun kenal ya, tapi dulu cara. Lajeng ada tambahan dari takdir ini yang terbaru itu bidang media pemberitaan. Ini nanti mohon maaf banyak mendalami kenapa di Masjid Baitur Rahim ini kalau di Masjid itu diramai. Ini namanya Mas Firman Rosdiansa. Alhamdulillah bisa tahu. Nah, sedikit tambahan dari saya, barangkali nanti perlu pendalaman tentang jamaah mulai dari anak-anak
sampai dengan lansia. Kemudian yang kedua di sini Pak, dari Bapak pengurus Masjid Pengasalan itu sudah punya kalau tidak salah Baitur Rahman. Kalau mau terjadi gimana? Baitur Rahman. Nanti bisa digali lebih dalam. Kemudian media pemberitaan sudah program yang saya ikuti itu one week one juice dilanjutkan dengan buka bersama. Bapak-bapak di sini sudah ada kegiatan program 1 minggu 1 juz terus ditutup dengan buka bersama. Kemudian tidak kalah pentingnya kalau ada keluarga yang melakukan pernikahan di masjid ini ternyata juga digunakan untuk pelaksanaan akad nikah. Itu gimana? Kalau soalnya akad nikah itu masih tahun, makanya berdasarkannya membuat di dalam teman-teman. Kemudian manajemen keuangan tadi sudah. Kemudian yang mungkin nanti bisa lebih jauh adalah karena banyak kesamaan mungkin di Mutakin dan di Rokin pejuang subuh itu. Nah, pejuang subuh itu apa? Kalau di Al-Mutakin ada kajian surga, sholat subuh dan subuh bersama keluarga. Nah, sini pejuang subuh. Saya kira itu saja Bapak-bapak Ibu sebagai pengawal atau mengawali sambutan yang disampaikan oleh Pak Haji Hasanati selaku Ketua Amir Masjid. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Bapak Ibu. Oh ya, saya sampai lupa. Hari ini juga nanti ada Pak Zaidul Muslimin Dokter Hewan sebagai bendahara pimpinan wilayah Jawa Timur. Hormat kami Pak Zaidul dari Masjid Al-Mutakin, Kabupaten Selatan. Kelupaan, ya. Nanti ada Pak Somu juga. Ya. Saya kira cukup. Mohon maaf sebenarnya sebagai pengantar dari Masjid Al-Mutakin Desa Pengasalan. Selanjutnya monggo Pak bisa untuk menyampaikan sambutan. Saya rasa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada pimpinan takmir dan juga pimpinan ranting belum fraksi yang kami hormati, juga rekan-rekan dari Masjid Al-Mutakin Pengasalan, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak khusus Bapak Muslimin dari BBM dan lawan BBM yang hormati. Pertama-tama anggota Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kelompok dan menikah beliau kasih hari ini Allah si sakit silaturahim memimpin masjid dari Rasul. Mudah-mudahan silaturahim pulang dari beliau dalam rangka kali ini yang sebanyak-banyaknya sehingga nanti bisa berkontribusi ilmu dari masjid dari Rasul dan segala kegiatan dan mungkin segala dunia. Kemudian nanti insya Allah akan kita lakukan dengan masyarakat yang ada di Pengasalan. Bila ini
dengan terima kasih atas kesediaan Bapak-Bapak pimpinan takmir maupun pimpinan ranting yang memberi kesempatan kepada Pulau Sakwara Rombongan untuk dalam rangka belajar kalau orang Indonesia itu training ditiru, tapi tujuannya ini ngaji itu kan ngasuh kalau dan biasa ini mungkin waktu yang sangat itu kita ambil kemudian kita terapkan sesuai dengan kondisi dengan salah. Bapak Ibu yang terhormati, ningali daftar kegiatan di Kabupaten Masjid Menika pulau yang sangat kaku. Bahkan konon pulau pernah mendengar bahwa Masjid Metropolitan ini pernah mendapatkan nominasi tingkat PP itu pimpinan pusat Muhammadiyah juga di bidang non. Tapi yang jelas, insya Allah kegiatan di Pengangsalan hampir mirip-mirip yang ada di Hulu Bransi Menika. Cuma mungkin secara manajerial akan dari kualitas amburadul kemungkinan lebih praktis. Tapi uji wonten kegiatan ikan memiliki lampah mereka dari lampah. Biasanya mereka niat pulau Sakwara dan mereka tujuan utamanya yang mereka ngaji tawaruf tentang masalah bagaimana cara menangani jamaah mulai dari anak-anak sampai dengan lansia. Itu mungkin secara manajerial sehingga penanganan dakwah yang penting masjid itu sangat lebih efektif. Begitu juga nanti insya Allah akan bisa kita terapkan di Pengangsalan. Dan terus terang Pengangsalan di model kegiatan itu beberapa segi sama-sama buat kegiatan. Akan tetapi kegiatan mereka sifatnya terus melakukan apa ini nilai ta'ala terus nilai ta'ala apa ini cuma dari terminit sedemikian rupa biasanya menikah mudah-mudahan nanti bapak-bapak pengurus pimpinan takmir sekaligus mungkin pimpinan kantin dan pimpinan menikah sakit memberikan ilmu dan insya Allah yang terus apa gitu, betul dijawab menawi wonten pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Pengangsalan. Begitu juga pertanyaannya lagi soal sing aneh sing penting ilmu ini apa setiap Pengangsalan. Nah, biasanya mereka pulang ke sana Pengangsalan ada ibu ngaturannya matur bangun atas kesempatan ibu dan juga atas kesediaan ibu para pimpinan rantai dan juga pimpinan takmir ini sehingga Pulau Sakwara pun apa ya dipun paringi pasugatan ingkang wah menika mudah-mudahan mungkin terus apa gitu dapat memberikan dampak manfaat yang positif terhadap kegiatan dakwah utamanya dakwah Islam yang penting lakukan mereka. Dan mudah-mudahan nanti insya Allah dan bisa ini akan kita terapkan. Tentunya dirasa Pak itu kita mengadopsi ilmu dari Baitul dan nanti kita adopsikan sesuai dengan apa itu kondisi masyarakat yang kita hadapi dalam rangka berdakwah bersama-sama. Dan mulai dalam istilah ATM, amati, kemudian tiru dan modifikasi insya Allah itu. Tapi menikah dari ibu pulau atas nama kebetulan matur bangun atas pencerahan itu saking baca-baca pimpinan takbir maupun pimpinan takbir produksi mungkin buat menarik buat pertanyaan insya Allah sangat kita elaborasi bersama-sama. Maka saya pulau aku dari saya pun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.
Waalaikumsalam. Mohon maaf saya ini menghafalkan masjid-masjid itu jarang bisa. Jadi ketika di masjid itu masjid mana gitu. Langsung saja ini saya sampaikan slide ini hasil dari kami diamanai mewakili Lamongan, bahkan Jawa Timur, membuat CMM isu yang masuk di Lamongan itu ada tiga masjid Baitur Rohim dari Bukti, terus dari Perpadi sama itu mewakili di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur lolos mewakili Jawa Timur itu ada 10 masjid. Salah satunya di Tuban, di Masjid Sipana. Akhirnya kami sama di Biru kebetulan di sana Pak Sultan Amin yang memberikan kajian sama Pak Zaini membawa Pak Sultan, sehingga misalnya ada itu ini membawa Pak Sultan, sehingga nanti Mas Maghrib bisa mengisi kajian dalam rangka untuk mempraktekkan kemusika, karena sebetulnya sudah jalan itu, tapi karena kendala administrasi dan ilmu yang belum cukup, sehingga kami datangkan saja itu untuk nanti memberikan materi tentang Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja ini dari Masjid Baitur Rohim ini terletak di tengah kota. Nah, bisa bukan kota, desa berdiri tahun 1936. Sampai ini belum merdeka, berdiri dan sudah direnovasi 4 kali. Kemarin itu sekitar berapa ya? 7M. Tapi pemasukannya itu bukan dari bantuan. Di sini itu ada kali suruh. Dan itu yang memotivasi sehingga ini untuk takmir ada 33. Ini nanti saya kasihkan Pak Iksan. Ini sama program kerjanya disedangkan sama rumah sudah ada. Cuma sampai saat ini rumah ini belum optimal, karena tugas kami dari PLN itu hanya mendirikan rumah, tidak mengawal sampai ini. Yang mengawal rumah itu PLN, bagian dari tablikan Pak Tohir sebagai ketua PLN. Tugas kami di bagian tablet dan tampil itu hanya mengantarkan mendapatkan SK rumah, sehingga terus nah ini yang disampaikan Pak Ali di tampil masjid itu ada 4 bagian ibadah berjamaah yang difokuskan pada di anak-anak yang muda-muda. Ketika ada kajian yang menyiapkan, yang nyontek, yang itu, jadi bagian perencanaan. Di perencanaan itu maksudnya mungkin kegiatan apa? Itu yang menyiapkan, maksudnya perencanaan. Jadi sudah ada kegiatan sampai 1 tahun itu sudah. Dan awalnya apa ini bagian perencanaan. Jadi program kerja pelaksanaannya berdasarkan itu. Bukan ujung-ujung ada. Ini saya video
tetapi proses minimal 1 tahun dan dapat ada agendanya, dan nanti setelah selesai kegiatan kita evaluasi sehingga semakin ke sana semakin ada perbaikan. Itu bagian perencanaan. Terus bagian biaya sarana dan prasarana. Tidak ada bagian pembangunan karena sini itu yang punya masjid ini kalau ada pekerjaannya besar itu kita izin dulu pada PLN karena sini keuangannya saat ini. Jadi keuangan itu sudah dipegang PLN dan itu online, bisa dibuka nanti ada apa namanya linknya. Satu, jadi tiap detik bisa melihat kondisi keuangan masjid, kondisi keuangannya PLN bisa. Dan masjid ini masih punya hutang kepada PLN 30 juta lebih. Tapi nanti di sarana prasarana itu yang mengurusi program-program keseharian di seperti contohnya programnya membuat ini atau disebut itu kereta itu dari sarana prasarana mengajukan dalam rapat terus disepakati langsung action, dan itu akan berjalan. Saya 2 Jumat itu sudah terukur 34 juta. Apa nanti kita jalan kalau saya menggunakan gasut yang jauh. Terus 3 ini bagian 3 juta. Ini ikut dengan bagian aspek. Nanti apa ketika rapat bersama itu kita menentukan seperti imam di bagian peribadatan dan tempatnya, terus muadzin dan tempat, terus kajian itu yang menentukan ya cuma sampai total surat Jumat di sini kan sekitar ada 20 orang. Dari luarnya yang dari sini cuma 2, tapi 18 sekarang ada tambahan 1 2 musallim, sehingga apa dalam setiap khotib Jumat itu dari luar tujuannya 1 silaturahim, 2 dari khotib itu memberikan banyak masukan ilmu. Salah satunya untuk dari berkah atau pejuang subuh itu ya dari khotib itu. Jadi beribadah yang terakhir bisa ini yang urusi khusus. Jadi sampai di sini itu kemarin ada salah paham. Misalnya itu kan jamaah masjid Baitullah yang kedua, beda dengan Asia atau NA, ya. Dan kemarin itu sempat ada yang apa saya berbagai, berarti di masjid itu tidak ada jamaah perempuan. Kalau saya itu ada 11 orang dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan konsumsi, terus berhubungan dengan kegiatan ibu-ibu, bahkan Baitullah itu didominasi oleh ibu saja. Nah, ini kegiatan Masjid Baitullah pertama sholat berjamaah, kajian rutin, terus untuk rutin setelah jamaah subuh, di kajian rutin khusus jamaah subuh, terus kegiatan pengajian rutin tematik terbuka, kegiatan ekonomi dan kegiatan yang lain. Jadi nanti malam yang sebagainya. Ini jadi sholat subuh
Ini kami absen. Kita 400 ada di itu ya. Itu absen Pak. Tapi absennya bukan terus kasih enggak. Saya itu di belakang, saya juga back, semuanya terus ada tim silaturahmi namanya. Itu saya suruh ini, Pak, ini namanya siapa? Jadi ada tahu jemaah di sini itu kan ada bapak jemaah ya di PNM seperti RT di membidangi berapa PKK itu ada 10 di sini. Nah, saya ada di situ terus karena di bapak jemaah PNM ada yang tidak aktif di masjid sehingga kami mencari pengganti yang untuk menjadi tim silaturahmi sehingga ketika ada yang sakit ada yang stop berapa hari tidak ke masjid kita makanya bisa dideteksi karena kita khusus langsung kalau yang lain itu mengikuti karena sebagai acara kita. Terus nah ini kajian rutin ini kita dapat ini tafsir setiap Kamis malam Jumat pertama dan kedua. Terus Ustaz Imam itu Kamis kedua dan keempat. Nah kalau ada yang kelima ini kita mengundang Pak Samsul itu yang setiap Kamis malam. Atau situ kajian hari ini mungkin di Pak Excel ya. Di sini itu kelebihannya di sini. Jadi setiap subuh itu ada keputusan. Siapa yang menuntut itu berdasarkan keputusan rakyat PNM itu pimpinan Partai Muhammadiyah itu orang itu kita ditambah dari bagian yang kami itu. Tapi dalam pelaksanaannya ya namanya orang banyak ada yang tapi alhamdulillah sekarang itu untungnya itu malah lebih banyak yang diuntung. Jadi tidak hanya PNM sama bagian tapi kita memanfaatkan anak muda yang berani untuk aktif. Ini rutin Pak. Terus ini kajian seluruh alhamdulillah di sini itu saya absen 74 orang yang ngaji seluruh. Jadi terus setiap Jumat itu kan enggak nanti. Nah berkata di sekitar 45 umat kita disuruh kenapa tuh? Dulunya 5, 23 dan 5. Terus nah ini kajian setiap Jumat berkait maksudnya rutin setiap Jumat bulan pertama Jumat pertama ya bulan. Jadi dengan akadnya dan ini setelah selesai kantor tolong disampaikan ayo nanti pada jual sepuluh ribu lari di MI tiap Jumat turun ke masjid sholat berjamaah subuh gitu kita saya orang terus sanawiyah SMA aliyah SMK di absen dan terabsen itu apa setiap subuh itu penuh 1
bulan itu kantor beasiswa 150.000 per anak. Terus nek bukan itu enggak, itu kantor 50, gimana kan? Nah, ini kan bolongnya kali, tapi hampir 30 lebih tahun sih putus. Jadi alhamdulillah tadi tekor kali juta, tapi saya untuk lihat di nabi ini bukan, tapi Allah menaruh ini donatur. Terus, nah ini background ini kalau sudah kan di kalau sakit masuk di sini terus khusus toyo ini loh mau belanja sambil berapa nih toyo pagi itu omset mulai Agustus atau saat ini itu 320.682.300 perputaran perusahaan khusus air dari sebab apa saya telah kontribusi apa gula kane minyak nah kalau saya kembali kontribusi apa jajan olahraga dari ini lebih apa ini itu yang mau nah ini kan pada waktu Ramadan jadi lebih itu kantor pesanan beras zakat fitrah menjadi empat di pagi di ketiga itu lah alhamdulillah kantor keuntungan yang terbawa 800.000 lumayan pagi nah ini kajian itu ternyata dari Islam belum ini ibu wisata apa kalau ini terjadi sampai apa terus suruh kalau ini juga nomor masjid di masjid kali tayu kali kalau ini nah, terus Pak Udin tapi saat ini bukan takdir kita saya melemah yang sini terus Pak Udin itu Jumat kedua kali keempat itu asal nanti sisa di rekso jemaah putri nonton di jabatan tempatnya tapi dukung kegiatan itu ada akhirnya sakit nah kalau kasih makan kalau berangkat sih sakit sehingga itu gratis ini apa sakit jalan di antusiasme jamaah kan mayoritasnya itu terus kan atas rekso sampai tidak lebih pak sampai ke atas nah ini program kita yang pertama tujuan sebelum oke nomor kali atas jamaah lansia itu berikut terus lakukan kegiatan apa ini alhamdulillah saya takut dilaksanakan terus terputih gambar apa ini dengan terus majelis taklim dan majelis taklim itu terdaftar di Kemenang SK-nya dari bagi KUA pendidikan program Kemenang pusat dan seluruh masjid itu kedalaman nomor itu majelis taklim karena majelis taklim kebiasaan acaranya itu dipimpin buatan di bawah nama majelis taklim yang ini kan enter pengawasan masjid di barang itu diikuti enter SK majelis taklim karena resmi dan ini alhamdulillah memiliki satu programnya disebut jalan Bang Bed dan Istiqlal
itu apa? Ini pelayanan kita di apa tujuannya jadi dia sini kan masjid, ikuti saya masjid, masuk tiga masjid rata-rata masjid dan benar sini kan nah motor tergeriki ini malah aku tiga yang bersolat sama tujuannya fasilitas. Terus itu potongan gratis itu makan subuh itu cepat atau jam 10 Pak Ali ini. Di bagian motor dan tiap Jumat itu ada bicara kira tarik di motor. Kita kapal dan 10 orang tiap Jumat motor kenapa? Pergi cepat kan? Di sana kan jadi orang apa kita dari sholat nanti terus dalam program-program saya mari nanti ku monggo langsung mawon dialog ini tak jawab ini bagaimana dijawab. Itu kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mendengarkan presentasi dari Ketua Takmir tadi, Pak Bek dalam hal ini. Insya Allah kami bisa mengikuti dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi juga ada bermanfaat bagi kami sak rombongan. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti ditambah dengan bapak-bapak yang lain. Yang pertama, di Pengangsalan itu khususnya menangani anak-anak sampai dengan lansia, tapi yang paling terkhusus adalah anak-anak. Itu manajemennya bagaimana agar bisa lebih efektif, karena terus terang di sana juga ada sangu setiap subuh, Pak. Jadi anak-anak TPA atau anak-anak SD dalam hal ini lebih banyak anak SD, kemudian MI karena tidak ada, yang ada SD, kemudian anak-anak TPI atau anak TK itu kalau setiap subuh itu juga mendapatkan sangu bagi siapa saja yang ikut berjamaah 3 waktu, maghrib, isya, dan subuh. Akan tetapi karena manajemennya tidak begitu efektif, maka juga berpikir karena terus terang sumber dananya tidak ansi dari hasil infak secara jamaah secara keseluruhan. Akan tetapi ada seorang donatur yang memang concern terhadap itu. Nah, kemudian yang menjadi beban pikiran kami adalah iki iso terus ora itu loh. Iki iso terus ora. Nah, kalau barangkali bisa dimodifikasi dan sebagainya, saya dengar kok di sini didaftar gitu loh. Lah kelihatannya kalau didaftar itu sawangannya kok ya opo gitu. Yang anak-anak kecil itu loh. Kalau didaftar nanti setiap pagi didaftar itu si A, si B dan lain sebagainya, itu bagaimana teknisnya. Sehingga nanti barangkali ilmu dari sini nanti bisa kita terapkan di sana. Sehingga penanganan khususnya terhadap anak yang memiliki gairah untuk mengikuti jamaah di masjid
Itu dalam rangka apa sih? Kita itu sebenarnya selama ini kesulitan mencari kader, Pak. Nah, kita mencoba dari anak-anak remaja seperti yang disampaikan Pak Dik tadi juga kesulitan. Nah, ini mencoba dari anak-anak paling dini itu kita ajak sehingga nanti istilahnya bukan remas, karena membentuk remas sudah pernah kami kumpulkan ada sekitar 150 anak muda. Saya ajak ke restoran, ternyata hanya mendapatkan satu. Kemudian satu itu ya layak mutu walayak ya. Terus kemudian berganti lagi ada remas, kita agak jalan, akan tetapi tiba-tiba di tengah jalan ditinggalkan begitu saja. Sehingga kami merasa kesulitan. Akhirnya ini kok ada ide, anak-anak kecil itu kita didik, kita bina, kita bimbing, sehingga paling tidak nanti akan memiliki pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang kader. Jadi bukan remas lagi, tapi barangkali bisa dinamakan hamas, anak masjid dan lain sebagainya. Itu mohon barangkali nanti ditularkan ilmu dari Masjid Baitur Rasul ini khususnya terhadap ya apa supaya gak los-losan mulai duit tapi iso ono manfaat ya aja sampai mulai duit lan-lanan ya bukan berarti hilang, tidak, akan tetapi manfaatnya bisa lebih efektif bagaimana. Itu dari saya, barangkali dari yang lain nanti juga bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Sam, jadi prakteknya itu kan ngaji ada ide praktek mana kalau diberi Pak akhirnya berapa dan kontribusi jalan terus nomor satu ganti keyakinan waktu terus ide gagasan keputusan yang itu tak mirip enten sing iku dan alhamdulillah terjadi kan dulu juga data ini Pak Mawar di bagian dulu sih. Nah pertama yang belok sampai dulu kan pernah 300.000 terus akhirnya wah oh itu tak ya akhirnya terus 150 itu kita pertahankan bagaimana biar uang itu ada manfaatnya terusnya tentang kita sehingga awal niku sadurunge disukani niku kepala kan terus lari-lari sopir ini kan tidak sopir niku nah esok niku dan kerja Pak Maulana niku nah sadurunge disukani orang itu bikin ada tunggal cuma rame-rame pokoknya kesempatan pertama awalnya terus Maghrib itu ya kita sekarang itu dikasih bagian apa mungkin Pak bukan dia apa saja terus boten boten berjalan terus itu saja boten dia terus berpapas itu sehingga apa lari-lari itu ngomong konyol tapi dengan dugi kata akhirnya lari-lari itu bisa jadi kata-kata ipa sehingga itu lari-lari itu betul yang terkait itu kita tuh kan apa kata saya apa sadar ini kan saya suka jadi tak dulunya apa sama sadar ini kan saya kurang apa kalian kan terus lari-lari itu kan terjadi lagi ini belajar kita kan tapi sampai saat ini saya ingin dan maksudnya saya lari-lari aku beasiswa 150 pipa ini kalau kecil paling murah kalau ingin tidak ada bikinnya itu malah coba yang 10 mau sekarang contoh ini apa lari-lari itu di absen apa kita boleh betul di absen kan betul betul
Tujuannya di absen itu menipu, pertama tahu persis bahwa dia itu meskipun apa ya, lari ekstrim datang bulan tetap hadir nonton sholat tapi tetap meskipun sehingga apa absen itu sebagai contoh penting. Nomor kali terus lari itu dipakai sholat sampai kali bangsa ini pokoknya ini sholatnya saya berjauh betul sekali akhirnya nomor problem ya istilahnya seperti itu kami itu tidak nomor lepas tunggal ya tapi ini kok tapi sama terus intinya ya seperti itu yang tadi kita bisa nomor kali orang terus nggak ada pikiran mau dikompon apa soalnya mau dinompong hidayah bisa dinompong itu saya anak itu kurangnya dan dia karena kemudian bahkan terus negeriku terus monggo kita sedaya niki nyiapin awak ditonton kali saya insya Allah kali saya akan memberikan tapi ini saya itu pengen terkenal pengen itu itu Pak Isa terus apa absen di bawah tujuannya di bawah untuk apa dapat sertifikatnya nomor kali agar silaturahmi itu terjadi diisikan nih kenapa terus nah hal sederhana kenal saling ketemu nanti Pak Isa monggo. Oh iya, ya dananya itu yang pertama kita yang punya rekening pejuang subuh itu buat kontak itu kali rekening kali menantu itu kan menjadi dulu itu terus Pak Mawar itu tiap bulan itu share awal bulan itu share pendapatan sekian pendapatan sekian nanti kemudian grup donatur terus donatur rutin dan alhamdulillah kami untuk diberi mawon di Malaysia untuk di Jakarta kan rekeningnya di Kristus terus kalau ingin nonton ya ada zaman yang juga itu kan ada Kristus saya kan sakit kontrol nanti mau di terus saya masalah dana bisa apa ngangge online terus itu disupport barang ini saunya dan pasti nyantol terus masalah keuangan pun jaga akan dari jam mana tentu ini pun apa yang subuh ini kan penting terus kan itu kan subuh pulang sekitar 500-600 tiap subuh nanti ini nomor kelas habis 2 sama 2 minggu ada bed yang menentukan dan tiap subuh dimasuk gitu terus jamaah bukan nanti 300 teman-teman tiap subuh dikoroni berikan atau itu kan kita kan mengamalkan hadis Nabi ada 2 malaikat gitu nanti mengamal terdapat tapi betul dilampain nanti kita tahu ya kan selalu tutup kan itu jadi lakukan
sehingga jamaah subuh itu pembentoyo mau dimulai nanti boten kata pegawai boten apa tapi itu paham boten terus pun aktif ke masjid tapi infaknya boten gitu bukan malaikat bangkrut kan gitu gitu dan kan malaikat yang pertama berkata sinten infak seperti ini infak dan bahkan terus malaikat tunggalnya sinten sing boten infak pada waktu subuh bukan bangkrut nah bangkrut itu boten terus lawan boten salah satu pokok bangkrut itu sifat malas akan diikuti dengan perasaan yang awalnya ini jamaah subuh tapi boten betul infak diakhiri awas seperti tidak bisa masjid mari menulis kali mari terus berita boten Pak bisa monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mau bertanya. Sebenarnya sudah banyak yang diutarakan dan sudah dijawab mengenai penggalian dana. Tapi terus terang aja di tempat kami, alhamdulillah sudah sedikit banyak jamaah subuh itu sudah banyak yang meningkat. Walaupun nominalnya ada yang besar, ada yang kecil. Tapi untuk penggalian yang melalui kris itu yang kita memang perlu belajar. Karena mohon maaf aja di tempat kami itu hampir sama. Kegiatan itu hampir sama, hampir mendekati yang terlalu banyak kegiatan yang mohon maaf dalam 1 tahun kemarin memang terus terang aja saya pelajari dari sekian banyak antara kegiatan dengan pengeluaran itu kita kebanyakan loss. Banyak lossnya dalam arti kata pengeluaran kita itu melampaui dari pendapatan kita. Tapi terus terang aja dari pihak takmir khususnya ketua dan saudara itu yakin bahwasanya rezeki itu milik Allah dan insya Allah semua itu bisa. Tapi mohon maaf untuk sekarang ini posisi keuangan kita itu hampir sudah mendekati kalau bahasa saya titik kritis karena dengan kondisi kegiatan yang masih banyak tapi keuangan yang segitu itu kok saya sedikit agak riskan gitu. Saya mohon masukannya bagaimana cara-cara kita dari takmir Masjid Al-Mutakin ini punya link keluar. Selama ini penggalian dana itu ya mohon maaf aja dari jamaah oleh jamaah dan itu jamaah. Kalau untuk yang dari luar itu masih agak sedikit repot kita. Masih bagaimana nanti cara-cara dari masjid ini bisa mengeluarkan ilmunya. Kita bisa keluar untuk menggali dana. Nah, untuk mohon maaf untuk yang potensi yang kedua ini masalah anak-anak. Alhamdulillah kita sudah sebenarnya semuanya sudah terminate. Tetapi sebenarnya mohon maaf aja bukan amburadul, tapi penataan manajemen kita yang memang ya selama ini berjalan. Sebenarnya sudah berjalan kayak seluruh 1 tahun kita sudah jadwal. Kajian Jumat atau maghrib sampai isya sudah berjalan. Kajian subuh semua juga berjalan dengan baik semua. Cuman mungkin penataannya yang mungkin sedikit ada modifikasi nanti. Nah, untuk masalah anak-anak, alhamdulillah di tempat kami kan ada tadi yang disampaikan Pak Isa itu ada pembelian uang saku 10.000 dan itu notabene punyanya orang pribadi dalam arti kata. Dia punya hak prerogatif untuk menentukan ini kayak begitu, itu kayak begitu. Dia itu minta hanya 1 subuh saja. Nah, kita takmir maunya itu 3 waktu. Tapi dengan kemampuan kita yang mohon maaf tidak bisa memberi, tidak bisa membantu, tapi mereka sudah dari si orang tadi itu hanya mintanya subuh. Jadi kita tidak bisa terlalu lagi. Ini harus 3 waktu, tidak bisa kita. Ranten tadi itu terbentur dengan amalannya si donatur. Nah, untuk itu tadi saya mohon maaf itu
sedikit lihat-lihat bagaimana link kita untuk mencari dana supaya kegiatan kita ini semakin lama semakin baik dan semakin bisa berkembang kemanfaatannya untuk masyarakat sebelumnya dan khususnya untuk jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang karena itu pertama itu kan ingat harusnya masjid itu semakin banyak kegiatan maka semakin mendapatkan pemasukan. Betul, semakin banyak kegiatan semakin rugi boten. Niki dalam 1 tahun operasional masjid itu itu 231 juta kegiatan itu bendera yang tidak masalah boten tercatat. Rezim tercatat itu kan berupa uang. Nah, tenggiri kan berupa uang. Contoh, apabila dia tumisnya sendiri mantu ngaji itu akan berapa tahun. Nah, terus tambah balik apa Senin itu betul. Tadi tapi kalau bisa Allah tertutup. Karena apa? Kampung pulau oke. Bagian taklim, majelis taklim itu nanti proposal, nanti kita sudah. Dan tidak boleh orang yang di sini mau jamaah itu boten dikene, boten kan berifat, yang jamaah boten kan berifat. Tapi bojone keluargae sinten bu, motor. Terus kene jenengan paksa ifat terus bener. Tapi ilmunya apa? Wonten apa niki Facebook, wonten YouTube, wonten niku. Lah niku memang kirim pokoke. Urusan mungkin kita boten niku wae Allah. Tentu. Intinya nyata ketika kita jalan, insyaallah Allah akan tapi ini berjalan nanti Allah betul beri mau. Tapi insya Allah semakin kegiatan semakin banyak, ini pemasukan semakin, ini pemasukan, ini masjid Allah, ini, terus increase deh, mungkin enggak ada penting, dari, apa Ari, jadi jangan ikutan BA bapak nomornya dan Pak Malang, insya Allah. Betul sampai itu nggak kita teman. Tapi dari gini penjatin itu lingkungan itu. Tapi muamalah yang sampai akhir motor. Ini penjatin ketika orang di luar mau terang susah. Betul. Tapi ini tanggungan penjatin pulang gitu kan. Tapi ketika kita itu mengaksesnya keluar negeri, luar Jawa ini bernasional. Nah, lalu kok bermuamalah negara kecil seperti apa tadi itu? Ketika Jawa Sebang, BRI kan digital itu kuat, dan pulau kenal kali kasih sehingga tadi nomor cantik, bukan dia nomor cantik, terus karena dia negeri ada. Dan itu, nah, bensin dengan tanggal terus ketika mau kenal satu kegiatan mau itu dengan aku, terus jamaah itu kayak gini, nggak ada sedang tapi bukan kayak gini, tapi lagi ini kalau gitu tetap sampai dan sana itu lebih berarti apa itu terus ini kali sampai yang negeri kita belum tentu cuma menyampaikan yang mau kalau kan tugas saya ngirim pada mau terus ngotot lagi apa pertama likwau dan pada gede nomor KD itu sing infak itu jamaah lah tapi kurang lupa
nek jamaah kita tapi keluar yang satu yang kuartal pulau ini derek ini teguk niku masjid itu terdiri di Kalimantan sehari seminggu wala ternyata transportasi itu juga hebat transportasi bagus betul. Tadi itu aja ada di kota Semarang sakit dia tidak mau memperoleh itu karena mentet bagi kalau gimana ada banyak langsung dan alhamdulillah pulangan di apa nggak ada risk tapi kita kok coba akan buat dan itu kan kelihatan Pak. Makanya kalau kita ya terus apa monggo apa media ini dimanfaatkan kan gitu terus ini mungkin penekanan ya setiap program itu wonten tanggung jawab itu nggak mau untuk kata tunggal mau contohnya terkini itu akan berbeda jalan itu bagi yang tunggal mau ditarik keluar jalan betul dan kuatan untuk amalan fungsi masalah jual suku mau terus Pak Masalah itu Petrofima Moten terus itu saya yang bagian mana ketika program ini kita bersekolah ini perpus yang simple tapi ini betul kurang gitu betul pusat sama pergi pulang ya terus kekuatan maju ini bagus di jalan kalau orang keuangan yang tetap sebenarnya juga tapi ya langsung rapat konten ini apa istilahnya sing sangat kesehatan justru semakin tertolak kata nanti semakin tambah kata tapi nih tahun ini bertanya 10 juta 5 juta yang itu aja betul transfer terus ya kan dilaporkan itu kenyataannya tetapi mau prinsipnya semakin banyak kegiatannya insya Allah semakin banyak pemasukan terus nomor satu baru dikualifikasi bebas karena masalah yang dikombinasi pertama kontrol lingkungan yang lain kan saya sudah tenang gitu apa yang ilmu terus yang sing apa sugi dermawan kalian sing tidak bisa dibilang tapi pertama kali itu benar gara-gara yakin bebas karena Allah di sini kita sangat diperangi kita yang nama urusan praktek dalam arti kegiatan apa bisa urusan terus kris kalau senang dengan SKE kalau yang apa KTP ketua dan dalam tetap SK tampil SK tampil saya terlalu biar Pak Zaini apa target ini itu nih karena dalam BBM terus apa tentang nanti kedua tentang keuangan itu yang mana dibacakan lagi nanti kita dalam BBM ya Pak Zaini kalau biarkan jadi masalah panggil atas sisa itu biasanya dan umum ini dapat tapi ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tak begini ya. Bapak sekalian, tadi saya ngobrol dengan Pak Perdana, termasuk saya dengan Pak Tamir, bahwa butuh sekitar 250 juta untuk menopang seluruh kegiatan dari selama setahun. Dari mana uangnya? Saya tadi perhatikan ternyata dari kajian subuh itu sudah dapat hampir 15 juta 1 bulan. Kenapa? Maksudnya sedekah subuh itu sangat dianjurkan. Ya kan? Kita akan diberi doa malaikat. Kalau kita sedekah, nanti kita akan didoakan bahwa sehari itu kita. Yang kedua Jumat. Jumat itu 45 juta. Jadi kalau 1 tahun ke 250 juta, maka sudah tercukupi dari kajian subuh, Jumat, dan kemudian ada yang lain-lain. Nah, Bapak sekalian, yang dilakukan oleh baik Public Masjid dan Public tadi itu cara konvensional, fundraising cara konvensional. Sudah kris atau masih sudah kris, tidak tahu kris. Ada tahu. Oh ya benar, banyak tahu kris. Nah, terus saja, terus, akan pasti saja. Nah, udah. Oh, naik satu lagi. Nah, ini saudara, cara agar kita diluaskan rezekinya, apa yang kita lakukan? Diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, apa yang harus kita lakukan? Ya, silaturahim itu tidak bisa disamakan pada 100% yang pasti. Silaturahim, oke? Saya tadi tanya beliau, terus itu kita kemana? Karena itu di berjamaah. Bapak sekalian, dapat jumlahnya. Adakah sampai 10.000? Ya, nanti tak ada berapa 1.000. Kalau sudah terus jadi 600. Nah, Bapak sekalian, ia jadi kuncinya adalah silaturahim. Silaturahim itu banyak orang. Nah, teman seperti siapa yang kita harapkan? Program Masjid Baitul itu hebat. Banyak hebat. Siapa yang akan mengerjakan? Karena apa? Karena saya lihat ketika kita melihat IG, Facebook, itu kan ada YouTube-nya kan. Saya lihat IG-nya, kita lihat Instagram-nya, follower-nya kita nggak ada 100 jadi maksudnya saya kemarin ini kita ada masjid tidak? Maksudnya masjid Ramah ini masjid apa ya? Ini benar-benar praktik-praktik itu sudah sana. Sudah sana. Masjidnya belum 1 tahun. Sama masjid itu semati tidak boleh. Fasilitasnya juga bagus di sini. Jauh sama ini. Tapi maksudnya ini bisa mengerjakan banyak hal pada masjid kalau tonggonya itu. Ya, tonggonya ini bensin, karena cukup. Jadi masjid itu ada di jalan bypass. Dari timur sudah. Jadi kalau subuh jamaahnya pakai dari 10. So, ya biasanya 5 sampai 10. Masih
itu tak tahu ya. Saya kurang suka di situ ya. Nah, kalau pemerintah mengandalkan tadi infrastruktur, sama infrastruktur di sekolah, itu sih infrastruktur itu apa-apa. Tadi kata, ekonominya boleh kan kalau mas, oke? Jadi kalau kita kaji, bagaimana kita mempraktekkan ini? Kalau ingin barang siapa yang dipanjangkan umurnya dan dibebaskan kesenjangan, variasi rahimah. Variasi rahimah itu juga ini. Ini maksudnya, misalnya 16.900 orang ini temannya, sahabatnya, Masjid Amaliyah. Di antara 16 hampir 17 ini, tentu orang sesuatu tidak merasakannya. Ya kan? Karena supaya banyak. Berapa? Peluangnya itu 10% orang yang kaya kita dapat. Kalau statistik di Indonesia, itu orang 10% itu berkumpul secara finansial. Jadi perkiraannya ini tentu kalau 1%-nya berarti ya 1.700 gitu, maksudnya. Nah, bagi saya, setiap bagian tanah ini video. Setiap kegiatan apapun akan diupload di akun TikToknya ini. Ini TikTok. Jadi kalau follower-follower yang itu sudah sedikit, pasti upload videonya ini secara biasanya itu lebih dari 20% ya. Jadi sekian ribu orang itu melihat kegiatan. Terus saya, orang mau menyumbang itu ketika dia dekat dengan itu pengalaman jelas. Nah, terus saya, jadi cara-cara tadinya, maaf kalau dasar-dasar itu sangat jadil. Jadi kalau kalian lupa, itu sangat jadil. Cara yang mau dengan digitalisasi, fundraising, online fundraising. Nah, saya ini saya mengatakan ini satu-satunya masjid Muhammadiyah dan ini juara nasional di CRM Award Belajar Masjid 2025 kriteria TikTok. Ini satu-satunya masjid Muhammadiyah secara nasional. Jadi juara itu followernya cuma 17.000, itu lebih juara. Ini tidak juara. Followernya 39.000 sekarang, sudah 42.000 sekarang. Naik terus. Itu sekarang sudah 42.000. Ini 117.000. Misalnya ini selain punya ini TikTok ini dia juga jualan. Misalnya kemudian jangan ya lanjut mas. Terkait mas. Nah ini tadi mas Masjid Pemuda Indonesia. Nah ini masih saya Masjid Pemuda Indonesia ini ada di Surabaya. Pengikutnya koncone jaringan silaturahmi 240.000 orang. Ini lebih gila lagi 661.000. Berapa ini impact yang didapat? Setiap bulan lebih dari 1 miliar. Dengan mengingatkan orang gratis. Kafe mewah itu yang 1 kopi 50.000. Itu semuanya gratis. Makan tiap hari gratis. Jadi kalau saya, mari kita bangun, ya, ngaji tentang variasi rahimah itu kita bangun dengan digitalisasi. Saya kemarin menyempatkan ketemu Ustaz di Jakarta. Jadi Jakarta itu mempunyai SD Muhammadiyah 4 Kasubon. Semuanya sesuatu gratis. Gaji gurunya layak. Saya sekali lagi masih aku saya ingin konfirmasi Ustaz, dana ngajarin
Atau 1 juta lebih. Saya punya akun medsos yang dia. Jadi follower IG-nya hampir 1 juta orang. Jadi konconnya itu 1 juta. Dan kalau cara silaturahmi seperti kita, dengan maksudnya aku konconnya hanya tapi kode sabate. Ada siapa kan? Sing bisa mati satu bit. Ya, ini nggak boleh bisa isu sama aku. Seperti itu yang terjadi karena kita tidak membangun jaringan pertemanan yang bermaksud. Jadi IG-nya satu bisa hampir 1 juta, akun TikTok yang 771 ribu, 1 juta. Begitu kalau saya yang ngaji di mana saja, itu pasti dia bakal tim-tim. Kemarin tim-tim dia namanya Mas Miki, anaknya sahabat saya, pertama kali orang kaya. Ini begitu selesai, pesantren apa, lebih jauh tadi langsung dan acara yang di SMK yang Palestina langsung kemudian muncul semua tidak masalah. Program beliau padahal nggak punya zaman kecil nggak beli. Program beliau selama Ramadan beliau akan memberi makan 1000 porsi terhadap penyintas banjir bandang di Ketapia. Kita bikin menunya yang paling enak supaya supaya berbahagia. Beliau bilang, "Tuhan kamu kita misalnya tadi masjid Salahuddin yang sekarang sudah 42.000 follower sekarang dari followernya. Misalnya setiap kali Ustaz Irfan tatapnya itu setiap pagi siaran langsung ketika menyiapkan silakan yang lewat ketika dia ngomong begini yang dia dapat lebih dari 5.000 orang yang lihat. Misalnya sekarang coba pada lihat di TikTok itu ada orang jualan telur, jualan itu ya, itu pakai donat. Jadi donatnya digratiskan, itu donat online. Jadi sudah begitu saja. Saya kira itu bahasa. Jadi sekali lagi kalau kita ngaji, pokoknya pakai referensi Al-Quran hadis, kemudian apa itu pasti tidak kita menerangkan dengan cara-cara dengan teknologi yang terus berkembang. Ya, jadi hari ini itu yang kita harus bisa akun medsosnya berjaya. Pokoknya bendino, dan termasuk dari terakhir. Video dan detik, kalau detik sesuai. Dan orang apa itu yang akan sebut itu sangat menarik. Saya akun medsos saya begitu saya dapat itu tiap hari terus naik. Kalau saya sudah di atas 500 TikTok, kalau IG-nya sudah ada 2. Dan kalau kita punya akun medsos yang dahsyat, jaringan pertemanan yang hebat, luas, maka insya Allah setiap apapun program yang kita share, nanti kita pengalaman kita tidak sesuai dengan pikiran tadi, dengan kita share ke publik tadi, donatur itu ada dari Sri Lanka, dari Jepang, dari Singapura, dari seluruh dunia.
Jadi dunia itu sudah tanpa batas ketika kita melakukan digitalisasi. Saya kira itu saya mengumpulkan nanti kita lanjutkan di ngaji. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Direktur yang memberikan ilmu yang di luar kepala kita. Terus intinya kan lima orang. Nah, apa sing bagian berita itu dalam satu kajian itu nomor berdoa buatan keluar nilai apa tapi sing bener karena video itu kali apa berarti buatan lain lewat nanti itu ceritakan apa tambahan dari Pak Jendol nanti kita di kajian setelah maghrib. Apa gitu? Baik. Rupa-rupanya permasalahannya kode. Kode ini masalah finansial. Nah, kita melakukan secara profesional. Terus terang kalau di tempat saya itu adalah tempat kami itu adalah dari jamaah oleh jamaah untuk jamaah. Jadi muter-muter lagi di jamaah. Nah, istilah ya bokeh gitu kan. Makanya kalau ada digitalisasi ini perlu adanya peningkatan kita mungkin tenaga ahli perlu kita rekrutkan. Makanya mengandalkan satu tugas ini juga kita belum maksimal. Makanya mungkin nanti suatu saat akan kita tambahin. Sehingga nanti terus kemudian nanti mohon dibantu kita pembuatan bis. Ya, pembuatan nanti biar lebih banyak linknya. Gitu. Itu saya pikir. Kita terus mungkin saja mungkin lagi itu kita menggunakan digitalisasi. Kita mengikut betul. Tapi siapa yang sakit atau kita tidak kita tempat lain ada orang yang kita tuntut khusus untuk menangani ini sehingga apa untuk dana itu bisa mengambil. Saya betul dipraktekkan bisa. Nah itu mulai dari mau kita ahlinya kita tetapkan atau kita kesana hotel misalkan oke terus nanti kita tidak lanjuti kita mencari tim buat kadang-kadang kalau tiga mau nah kita selain khusus latihan sehingga nanti apa kita praktekkan apa? Allah tempat Jadi istilahnya membangun kesalahan kapital. Terus ngaji di syuting kegiatan dong syuting kegiatan ngomong syuting itu tapi motor hanya syuting kan di nomor di saya nanti bukan sekretarnya ahli kalau bukan manusia mau kita masuk belakang ya kan dolar motor rupiah nanti mungkin itu apa untuk kita saat bekerjasama tidak ikuti saja apa masih kita di nomor bukan jadi ini saya akan kalau kata kami untuk data-data yang cocok
Alhamdulillah kegiatan ini kita tutup dengan bacaan surah Al-Baqarah. Assalamualaikum